satu siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Tribuners, kita menuju ke informasi pertama dari Pekanbaru. Ada yang berbeda dengan suasana di kantor Bupati Pelalawan pada Kamis 22 Juli 2021. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan tepat pada pukul 10 pagi dan bergema di seluruh ruangan. Lagu kebangsaan itu diperdengarkan melalui pengeras suara yang terhubung ke seluruh lantai kantor Bupati. Pantauan di kantor Bupati, semua pejabat dan pegawai yang sedang beraktivitas sontak berhenti serta berdiri tegak saat mendengar lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Pekanbaru Johannes Tanjung yang akan memberikan laporan. Halo Johannes. Siap, Johannes, ya. Iya, Dea. bisa Anda ceritakan untuk suasana di hari pertama kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya ini? Baik, terima kasih, Dea. Kami laporkan dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan aturan baru terkait aktivitas di perkantoran semua instansi Kabupaten Pelalawan untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya, membaca nats Pancasila, serta mengumandangkan azan di setiap hari pada saat jam kerja. Hal itu berdasarkan dengan surat dari Menteri Pemberdayaan RI nomor 86 tanggal 14 Juni lalu, kemudian diperkuat lagi dengan surat edaran dari Bupati Pelalawan nomor 800 tahun 2021 untuk memperdengarkan lagu kebangsaan. Atau adapun pembagian jam-jamnya ya, ini untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis tepat pukul 10 pagi. Sedangkan untuk pembacaan naskah Pancasila dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat tepat pukul 10 pagi. Sedangkan mengumandangkan azan dilaksanakan setiap hari kerja pada saat zuhur dan asar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nasionalisme dari semua pegawai maupun pejabat di kantor-kantor instansi Kabupaten Pelalawan serta mengingatkan semua pegawai untuk beribadah pada jam-jam yang ditentukan. Demikian rekan Dea. Iya. Lalu Johannes, apakah ada kewajiban baru lain yang harus dijalankan ASN di sana? Kewajiban baru lainnya Dea, pegawai juga harus beribadah rajin pada saat jam-jam ibadah. Pasalnya di setiap kantor disediakan musola maupun masjid. Sedangkan selain itu setiap lagu-lagu bangsaan diperdengarkan harus berdiri dan sikap sempurna dimanapun atau di meja kerja sekalipun pegawai harus berdiri dengan sikap sempurna dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Demikian rekan Dea. Iya. Lalu apakah masyarakat umum juga wajib mengikuti aturan ini ketika mereka berada di wilayah kantor pemerintahan, Johannes? Baik rekan Dea, semua masyarakat tidak terlepas yang berada di kantor-kantor pelayanan publik pemerintah Kabupaten Pelalawan juga harus ikut bernyanyi dan berdiri dengan sikap sempurna baik di Dinas Pendudukan dan Capil maupun di perizinan, semua harus ikut bernyanyi mengikuti irama musik dan para pegawai yang ada. Demikian rekan Dea. Iya. Baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Johannes sudah berbincang dengan Bupati Pelalawan, Haji Zurki. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Pak Bupati, ada SET tentang Indonesia Raya dan Pancasila itu bagaimana Pak Bupati? Ya, ada suasana baru sekarang di kantor bupati dan lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jadi memang sesuai edaran menteri bahwa ada hari-hari yang seluruh ASN mengikuti pembacaan Pancasila dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan aktivitas lainnya kita tambah bahwa setiap waktu sholat masuk itu juga azan berkumandang. Jadi lagu Indonesia Raya, Pancasila dan azan berkumandang, dan aktivitas kalau sholat dihentikan semuanya tanpa jadi somah. Ya tentu diharapkan rasa kebangsaan kita, rasa cinta diwujudkan kan dalam bentuk rasa cinta kita ke negeri ini dengan kita menghayati lagu Indonesia Raya. Itu kan bentuk
kita cinta dengan negeri ini supaya bekerjanya lebih ikhlas lagi, ya kan, lebih ikhlas. Banyak pesan tentunya dalam lagu Indonesia Raya, banyak pesan dalam Pancasila, sehingga bisa dalam kehidupan sehari-hari yang kita harapkan kan bukan cuma nyanyinya, tapi adalah bagaimana mengaktualkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bekerja, dalam melayani masyarakat. Dan dengan waktu-waktu sholat sudah dihentikan aktivitas ini kan, waktunya benar-benar rehat sebentar untuk melakukan ibadah. Dari Riau kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Kepolisian daerah NTT berbagi kasih kepada purnawirawan, warakawuri, dan juga masyarakat di tengah kondisi PPKM Mikro yang masih berjalan. Kapolda NTT Irjen Pol Lotaria Latif mengarahkan kendaraan dapur umum yang siap melayani warga yang kesulitan memperoleh bahan makanan. Pantauan di lokasi, Kapolda memberikan bantuan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan masyarakat, warakawuri, dan juga purnawirawan di depan Mako Polda NTT. Kapolda Latif juga membagikan kotak makanan hasil olahan anggota BRIMOB kepada warga Kota Kupang secara gratis. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang, Ray Rebon, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ray. Halo Dea, halo selamat siang Tribuners. Iya, Ray, bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan Polda NTT ini membuka dapur umum untuk masyarakat saat PPKM Mikro? Baik Dea, dapat saya laporkan bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau Polda NTT sendiri telah menyiapkan atau membuat dapur umum yang berlangsung di Mapolda atau Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sendiri. Selain itu Dea, untuk dapur umum sendiri diketahui bahwa sudah berlangsung lama, yaitu dilakukan di saat atau di situasi darurat seperti kali lalu terjadi bencana badai seroja atau banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lembata atau di Flores. Begitu Dea. Iya, Ray, lalu ada berapa mobil dapur umum yang disediakan berdasarkan pantauan Anda di lokasi? Baik Dea, dari pantauan saya kemarin itu Dea, di lokasi atau di Polda NTT sendiri telah menyiapkan 1 unit mobil dapur umum dan yang beroperasi langsung di wilayah Polda NTT. Selain itu untuk proses kerjanya itu Dea, dari olahan yang sudah dikelola oleh anggota BRIMOB sendiri akan dibagikan per hari, per minggu itu, yaitu pada hari Kamis akan dibagikan 500 kotak itu dengan tujuan sasarannya itu kepada masyarakat yang saat ini tidak mampu atau belum bisa memperoleh makanan terkait dengan situasi pandemi COVID maupun PPKM Mikro saat ini, Media. Iya, lalu di titik mana saja mobil dapur umum ini akan beroperasi, Ray? Kalau untuk operasi mobil dapur umum itu Dia itu langsung berpusat di Polda di markas Polda NTT sendiri ya, tetapi untuk pembagian kotak makanannya itu Dia langsung diarahkan oleh anggota dari Polres maupun Polsek yang sudah didata namanya oleh data nama masyarakat dan langsung akan dibagikan, begitu Dia. Iya, lalu terkait adanya mobil dapur umum ini, bagaimana tanggapan masyarakat dan purnawirawan sekitar? Baik Dia, terkait dengan tanggapan masyarakat maupun purnawirawan sendiri, mereka sangat berterima kasih atas kebaikan dari pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Polda NTT sendiri karena telah membantu masyarakat maupun purnawirawan di saat pandemi COVID saat ini maupun pemberlakuan PPKM Mikro pada saat ini, Dia. Iya, baik Tribuners, dari rekan jurnalis kami juga sudah berbincang dengan Kapolda NTT Irjen Pol Lotaria Latif. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Masyarakat yang punya kepedulian sosial
mau bersama-sama kita di sini, silakan ya. Mau membantu beras, mau membantu apapun, ya, saya mengetuk hati bagi masyarakat yang mampu, yang punya kepedulian sosial, silakan gabung dengan kami. Saya kira itu. Sistem penyalurannya seperti apa nih? Ya, ini kita sudah 7 perwakilan melalui Babin Kamtibmas, masing-masing Babin Kamtibmas mendatakan minta kepada RT RW mana masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Yang sangat kosong kita diminta untuk melaporkan ke Mabes untuk segera dipenuhi. Dan saya memiliki inisiatif kita masakkan juga, karena kadang-kadang kalau bahan mentah kita berikan, mereka juga kesulitan untuk memasak, khususnya bagi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Jadi hari ini kita masakkan 500 paket, dan ini akan menjadi agenda rutin kita, ya. Dan kita akan pilih beberapa yang memang perlu mendapatkan bantuan. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Mulai hari ini, Jumat 23 Juli 2021, seluruh kegiatan operasi yang direncanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kaltara ditunda dan ditutup sementara. Pihak rumah sakit menerapkan ini guna mengantisipasi ketersediaan pasokan tabung oksigen. Pasalnya, kebutuhan oksigen cukup besar mengikuti pertambahan pasien COVID-19 yang terus meningkat. Jika memaksakan dibuka, jika memaksakan dibuka operasi pasien yang sudah direncanakan akan memakan banyak tabung oksigen. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausia, yang sudah tersambung bersama kami saat ini. Halo Andi. Ya, rekan Dea. Ya Andi, bagaimana bisa Anda jelaskan terkait detail alasan mengapa pihak rumah sakit menutup sementara kegiatan operasi di rumah sakit hari ini? Ya, baik rekan Dea, terima kasih. Selamat siang Tribuners, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan hari ini memang mulai Jumat 23 Juli 2021, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan, Provinsi Kaltara mengeluarkan pengumuman untuk melakukan penutupan operasi, tindakan operasi selama 2 minggu ke depan. Penutupan operasi ini adalah operasi yang sudah dijadwalkan dan direncanakan. Dikatakan PLT Dirut RSUD Provinsi Kaltara, RSUD Tarakan Provinsi Kaltara, Dr. Franky Sientoro, adanya penutupan kegiatan operasi yang direncanakan ini dikarenakan mengantisipasi terjadinya pembeludakan pasien COVID-19 yang saat ini dirawat di RSUD Tarakan. Tercatat sampai dengan kemarin, total ada 70 pasien dengan gejala sedang hingga berat yang dirawat di RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga pasokan tabung juga dialihkan untuk pasien COVID-19. Dengan ditutupnya selama 2 minggu ke depan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kaltara ini diharapkan bisa membantu pasokan oksigen untuk pasien COVID-19 di RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Demikian, Dea. Iya, lalu jenis operasi apa saja yang ditutup sementara oleh pihak rumah sakit, Andi? Iya, rekan Dea. Dikatakan Dr. Franky Sientoro, adapun penutupan operasi yang direncanakan di RSUD Tarakan ini dijadwalkan hingga 2 minggu dan untuk jenisnya sendiri yakni yang tidak masuk dalam sifatnya gawat darurat, seperti ia contohkan misalnya operasi patah kaki yang tertutup, kemudian operasi tumor kandungan, dan kemudian operasi benjolan payudara. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan, seperti pasien dengan riwayat jantung dan pasien yang berada di ICU dan juga yang sifatnya memang gawat darurat tetap melaksanakan dan wajib melaksanakan operasi tersebut. Ya, demikian Dea. Baik, Andi. Lalu apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah atau cara pemerintah untuk mengantisipasi
solusi juga mungkin terkait kondisi kebutuhan pasokan oksigen bagi pasien COVID-19 di rumah sakit di Kota Tarakan, Andi. Iya, Dea. Memang kemarin Wali Kota Tarakan sudah melakukan pertemuan pada Senin tanggal 19 Juli 2021 lalu. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes menerima informasi memang pasokan oksigen di beberapa rumah sakit di Kota Tarakan cukup mulai menipis sehingga untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien yang bergejala sedang hingga berat, pihaknya membuat kebijakan dalam waktu saat ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak Berau, Makassar, dan dari Balikpapan untuk mendatangkan pasokan oksigen melalui via jalur darat dan laut. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul tidak menggunakan jalur udara dikarenakan kondisi kapasitas daya tampungnya yang terbatas. Sebenarnya dikatakan Dr. Hairul MKes, pasokan oksigen di Tarakan untuk di beberapa rumah sakit jika di hari normalnya sendiri mencukupi saja, hanya saja karena terjadi lonjakan pasien dengan gejala sedang hingga berat sehingga beberapa rumah sakit pun membuat kebijakan untuk menutup sementara kegiatan operasi yang sifatnya bukan gawat darurat. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul sendiri, untuk di RSUD Tarakan sendiri total ada sekitar 400 tabung oksigen yang dihabiskan per harinya untuk pasien COVID-19. Kemudian di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan ada 100 tabung. Padahal normalnya sendiri di RSUKT Tarakan itu sekitar hanya menghabiskan sekitar 20 hingga 25 tabung per harinya. Sehingga sebagai langkah antisipasi untuk mempersiapkan pasokan oksigen cadangan diputuskan untuk mendatangkan dari luar, yakni dari Berau, dari Balikpapan, dan kemudian dari Kota Makassar menggunakan via jalur darat dan laut. Ya, demikian deh. Iya, baik Andi. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Semuanya, itu rumah sakit ini, 4 rumah sakit kelabakan juga mengatasi, karena semua rata-rata yang masuk itu semuanya butuh oksigen. Sehingga kebutuhan biasanya dia sebulan, saya rumah sakit provinsi ini, rumah sakit RSUD, dalam sebulan butuh 400 tabung, sekarang sehari butuh 400 tabung, ya kan? Jadi itulah termasuk rumah sakit kota yang biasanya butuhnya 20, 25, sekarang jadi 100, 150. Ya kita antisipasinya sudah kita tugaskan kemarin beberapa teman-teman ini untuk mencari dari luar ini, yang dekat-dekat, ada yang dari Berau, dari Balikpapan, yang bisa dikirim dulu lewat darat kan. Nah itu sementara di sini juga tetap berproduksi, jadi untuk bantu, karena dalam situasi ini dia kan produksi yang di sini kan hanya bisa mensuplai 200 sampai 240, ya rata-rata 200 tabung per hari. Hanya satu aja kah perusahaan? Ada 2, tapi yang satu katanya alatnya rusak, tapi itu pun juga kapasitasnya kecil, hanya 20 tabung per hari. Nah, jadi memang mau tidak mau kan kita harus cari dari luar dulu untuk sementara menutup. Tapi nanti kalau kondisi stabil kan sebenarnya yang perusahaan yang ada di sini kan sudah cukup sebenarnya. Cuman ya karena ini ada situasi situasional menurut saya, karena terjadi lonjakan, nah itu ini yang harus diatasi dalam seminggu ini. Kan paling sih itu mungkin seminggu lah mungkin yang kita perlu menambah. Jadi kita upayakan hari ini juga saya minta kabar dari kawan-kawan yang kita tugasi untuk berkomunikasi dengan misalnya Balikpapan, Berau, terus dengan Makassar gitu ya, yang memungkinkan untuk dikirim lewat lewat darat misalnya, atau lewat laut. Lewat darat kan bisa lebih cepat, ke Balikpapan 1 hari kan sampai. Jadi kalau pesawat kan, nah itu kan muatnya cuma berapa, pakai Hercules pun kan mungkin tidak banyak gitu. Sehingga itu yang sedang kita upayakan. Mudah-mudahan hari ini ada jawaban dari kawan-kawan. Ya, dan yang kedua mudah-mudahan kasusnya tidak naik lagi kan. Kalau tidak naik lagi kan ada. Tribuners, kita beralih ke Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Satgas COVID-19 Papua Barat kembali menggelar vaksinasi di Kuawi, Distrik Manokwari,
Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengatakan pelaksanaan vaksin tersebut pemerintah menggandeng GKI Klasus Manokwari. Namun pada pelaksanaan vaksinasi kali ini tampaknya antusias masyarakat dalam mengikuti vaksin hari ini agak sedikit menurun. Meski begitu, pihak Dinkes akan tetap mengejar target Gubernur Papua Barat, yakni 50% hingga bulan Agustus ke depan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua, Safwan Asari, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Safwan. Halo Dea. Safwan, bisa Anda informasikan bagaimana situasi saat pelaksanaan vaksinasi di Koawi Manokwari tadi? Baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Koawi, distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, terpantau sejumlah masyarakat berdatangan. Namun pada pelaksanaan vaksinasi kali ini di distrik Manokwari Timur sendiri agak sedikit menurun dengan tidak seperti yang biasanya begitu. Iya, baik Safwan. Lalu sebenarnya berapa jumlah vaksin yang disiapkan dan ditargetkan untuk hari ini? Jumlah vaksin yang disiapkan untuk masyarakat di Koawi distrik Manokwari Timur sendiri berjumlah 350 dosis, namun hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur masyarakat yang datang hanya sekitar 70-an orang saja. Iya. Lantas kenapa bisa antusias masyarakat ini menurun terhadap vaksinasi yang digelar? Menurut informasi yang saya dapat dari sejumlah petugas di lapangan, masyarakat ada yang masih ketakutan dengan vaksinasi sehingga mereka hanya sebagian kecil saja yang datang untuk mengikuti vaksin yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri. Iya, lalu seperti apa Safwan perbandingannya dengan vaksinasi sebelumnya? Kalau untuk vaksinasi yang sebelumnya, pemerintah menggelar ada di beberapa titik di Provinsi Papua Barat, termasuk Manokwari Selatan dan juga sejumlah kabupaten kota, itu targetnya di atas 700-an. Namun yang kali ini digelar di distrik Manokwari Timur sendiri agak sedikit menurun. Namun tadi dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sendiri, dia akan mengejar target yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Iya, terima kasih Safwan dan Tribuners. Rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Paroro, yang berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Ini kerjasama dengan GKI Klasus Manokwari ya, pelaksanaan hari ini, kemudian dari Satgas COVID Provinsi. Sejauh ini sudah dapat berapa Bapak? Tadi itu terakhir itu sekitar 75. Sebelumnya targetnya berapa Bapak? Ya targetnya kita targetkan 350. Nanti kita tunggu lagi warga datang kita layani. Berapa lama nih Bapak? Berapa hari maksudnya? 1 hari saja, hari ini saja. Bapak, sebelumnya? Ya saya lihat ini antusias masyarakat agak menurun hari ini. Menurun ya. Bapak, target yang dicanangkan Pak Gubernur 50% di akhir bulan Agustus, apakah bisa tercapai itu Bapak? Dengan kondisi saat ini? Saya kira kita upayakan, ya namanya target itu kan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bekerja keras lagi. Animo masyarakat sangat berkurang, apa kendalanya itu Bapak? Saya kira ya jadi informasi tetap kita sampaikan ke masyarakat, tetapi yang datang belum terlalu banyak. Jadi tidak apa-apa, kita tunggu saja. Ya. Sudah disosialisasikan ke masyarakat? Saya kira sudah, menurut dari Bapak Ketua di sini sudah disampaikan ke warga. Lewat gereja ya? Ya, lewat gereja informasi.
Nggak apa-apa, kita tunggu. Bapak, sekarang ini kalau vaksin dikasih. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Kira ini apa namanya? Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di
sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita langsung menuju informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi menggelar pelantikan 127 kades terpilih hasil pilkades pada Jumat 23 Juli pagi tadi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan oleh Bupati Majalengka karena Sobahi dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Majalengka dan disiarkan secara virtual. Dari 127 kades yang dilantik, 3 diantaranya dilantik langsung di Pendopo, sedangkan sisanya dilantik secara virtual di kecamatan masing-masing. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang akan memberikan laporan. Halo Eki. Eki, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pelantikan pagi tadi yang digelar secara virtual? Iya, baik Dea, pelantikan kades terpilih diikuti oleh seluruh kades ya, sebanyak 125 orang di kecamatan masing-masing, yang mana minus 2 orang. Hal itu karena 2 kades telah dinyatakan meninggal dunia sebelum pelaksanaan pelantikan ini. Kedua kades yang meninggal itu berasal dari Desa Cengal, Kecamatan Maja, dan Desa Ganeas, Kecamatan Talaga. Nah, pada pantauan saya di salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Ligung, ada sebanyak 10 kades terpilih telah dilantik. Mereka datang menggunakan pakaian dinas lengkap dengan didampingi para pendampingnya. Sebelum memasuki ruangan, para kades diperiksa kesehatannya dengan cara dicek suhu tubuh dan wajib menggunakan masker. Sementara para pendamping yang kebanyakan itu istrinya dari kades terpilih tersebut menunggu di ruangan terpisah. Hal itu dilakukan untuk mencegah kerumunan yang berpotensi menularkan virus ya. Dan alhamdulillah pelantikan kades terpilih tadi berjalan lancar dengan diakhiri pesan-pesan dari Bupati Majalengka karena Sobai secara virtual. Demikian ya. Iya. Lalu pesan apa yang disampaikan oleh Bupati Majalengka itu untuk para kades terpilih sendiri, terutama dalam membantu pemerintah daerah untuk sama-sama memerangi pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini, Eki? Ya, tadi Bupati Majalengka memaparkan segala harapan kepada para kades terpilih
Bupati mengatakan secara virtual bahwa pekerjaan seorang kades sejatinya baru dimulai ketika pelantikan ini selesai digelar. Para kades harus melaksanakan amanah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab untuk menata dan memajukan desa, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara pasti ke arah yang lebih baik. Ya, Bupati juga menegaskan bahwa peran dan tanggung jawab kepala desa ke depan pastinya akan semakin berat seiring dengan meningkatnya tantangan perubahan zaman. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih belum teratasi, bahkan semakin meningkat, sehingga saat ini Kabupaten Majalengka kembali berada pada zona merah level 3 dan harus memperlakukan PPKM darurat. Para kades juga harus melakukan segala potensi yang bisa diperjuangkan untuk lebih ditingkatkan lagi, diperdayakan secara maksimal. Rakyat butuh pelayanan, perlindungan, apalagi di desa pandemi ini, yang mana hulu COVID ini ada di RT di desa-desa. Ya, demikian. Ya. Eki, mungkin apakah ada kendala oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelantikan kades terpilih di tengah pandemi COVID-19 kali ini? Ya, selain memang jadwal pelantikan ini diundur selama beberapa hari, pemerintah daerah juga mendapatkan beberapa kendala dalam mempersiapkan pelantikan tersebut ya. Sebut saja adanya 2 kades terpilih yang meninggal dunia dan adanya sejumlah kades yang belum jumawa untuk menerima kekalahan. Terkait jadwal pelantikan yang diundur sendiri, pemerintah daerah dari awal pelaksanaan Pilkades serentak yang digelar pada 22 Mei lalu mewacanakan pelantikan akan dilakukan pada 8 Juli kemarin. Namun dikarenakan COVID-19 terus meningkat dan pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan PPKM darurat, hal itu membuat Pemda mengurungkan niat dan diganti dengan menggelar pelantikan secara virtual. Nah, hasil dari jawaban Mendagri atas usulan Bupati beberapa waktu lalu menghasilkan bahwa pelantikan kades terpilih bisa digelar pada hari ini tadi dengan cara virtual dan prokes ketat. Nah, untuk adanya kades yang meninggal sendiri, pemerintah secara resmi membatalkan pilkades di 2 desa tersebut. Sebagai gantinya, Bupati menunjuk PLT sebagai pemimpin desa sementara. Nah, sementara adanya kades yang menggugat keputusan hasil pilkades sendiri sampai saat ini masih dalam proses. Jika nantinya penggugat menghasilkan bukti-bukti kuat adanya pelanggaran dalam pilkades yang lalu, kemungkinan kades yang telah dilantik bisa dilengser dari kursi yang saat ini diemban. Demikian ya. Iya, baik. Terima kasih Eki Yulianto, rekan jurnalis Tribun Cirebon. Selamat kembali bertugas. Dari Kabupaten Majalengka, kita beralih ke Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, menduga COVID-19 varian Delta sudah menyebar di Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan menurutnya sudah menginfeksi sejumlah pasien COVID-19 di sana, termasuk politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri. Zulkarnain menyebut kasus positif COVID-19 di Kota Kendari memang sempat menunjukkan penurunan sejak Mei 2021 lalu. Namun karena varian Delta membuat keadaan berbalik, angka konfirmasi positif COVID-19 malah kembali meroket. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Ultra, Sri Rahayu yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ayu. Halo Dia. Iya Ayu, bisa Anda informasikan apa sebenarnya yang menyebabkan Wali Kota Kendari ini menduga bahwa virus COVID-19 varian Delta sudah masuk ke Kota Kendari? Ya baik, memang dugaan terkait masuknya virus COVID-19 varian Delta tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, beberapa waktu lalu. Pada saat itu dia menyampaikan bahwa ia menduga bahwa virus COVID-19 varian Delta ini sudah masuk ke Kota Kendari. Sebelumnya juga dia sempat dinyatakan positif COVID-19 dan dia juga menduga pada saat itu positif COVID-19 yang menyerangnya adalah COVID-19 varian Delta. Dan kenapa dia menduga bahwa COVID-19 varian Delta ini sudah masuk ke Kota Kendari? Karena ia melihat bahwa sebenarnya pada bulan Mei lalu jumlah kasus positif sempat turun, bahkan tinggal 4 orang saja dia. Namun sekitar akhir bulan Mei hingga saat ini kasus terus melonjak naik hingga mencapai ratusan, dan itu diduga kuat karena varian virus COVID-19 varian Delta.
Dan hal itu juga disampaikan oleh Kepala RSUD Kota Kendari, Dr. Sukirman, yang mengatakan bahwa kenapa ia menduga bahwa varian Delta sudah masuk ke Kota Kendari, karena memang diketahui varian Delta ini sangat cepat menularnya, sehingga itu yang menyebabkan mereka menduga varian Delta ini sudah masuk ke Kota Kendari. Iya, lalu bisa Anda informasikan terkait dengan kasus COVID-19 di Kota Kendari yang saat ini? Ya, untuk saat ini sendiri berdasarkan data terbaru Satgas COVID-19 Kota Kendari per Kamis 22 Juli kemarin, jumlah konfirmasi positif itu sudah sampai 907 orang. Untuk hari Kamis sendiri kemarin ada penambahan kasus sebanyak 53 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh di Kota Kendari itu sudah mencapai 5.277 orang, dan yang baru dinyatakan sembuh kemarin itu pada hari Kamis adalah 41 orang. Begitu deh. Iya. Lalu, apakah sudah ada antisipasi dari pihak pemerintah terkait hal ini, Ayu? Iya, untuk terkait antisipasi sendiri, memang saat ini pemerintah Kota Kendari juga masih menerapkan PPKM Mikro, dan yang kebetulan juga diperpanjang, yang tadinya harusnya berakhir pada tanggal 20 Juli, diperpanjang lagi menjadi sampai 26 Juli mendatang. Hal ini karena memang kasus positif di Kota Kendari masih terus meningkat. Kemudian untuk mengantisipasi kasus-kasus peningkatan kasus juga, pihak rumah sakit juga mendapat bantuan pasokan oksigen dari salah satu perusahaan pertambangan yang ada di Kota Kendari. Jadi setiap harinya mereka menerima pasokan oksigen sebanyak 200, sehingga mereka tidak khawatir akan kehabisan oksigen. Kemudian juga pemerintah Kota Kendari kian gencar memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Kendari yang terkena dampak dari PPKM Mikro ini sendiri. Ya, baik. Terima kasih rekan wartawan Tribun News Ultra, Sri Rahayu untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menutup aktivitas di alun-alun Ponorogo hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berakhir. Alun-alun Ponorogo ditutup 24 jam dan tidak diperbolehkan adanya aktivitas termasuk dari pedagang kaki lima. Diharapkan dalam waktu 5 hari ini tidak ada pergerakan masyarakat yang signifikan sehingga kasus COVID-19 bisa terus turun. Pemkab juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir lantaran pihaknya telah menyiapkan bantuan termasuk bantuan dari Kemensos. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Chandra. Halo Dea. Chandra, bisa Anda jabarkan apa sebenarnya alasan Pemkab menutup alun-alun? Ya, alasan Pemkab sendiri menutup alun-alun Ponorogo ini karena alun-alun Ponorogo ini menjadi sentra aktivitas dari masyarakat, termasuk pedagang kaki lima dan pusat pemerintahan, Dea. Sehingga banyak sekali mobilisasi masyarakat untuk yang berada di alun-alun ini. Selain itu, dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, salah satu tolak ukurnya adalah intensitas cahaya yang ada di titik-titik ramai, termasuk pada malam hari, sehingga Pemkab Ponorogo ini selain menutup alun-alun pada malam hari, Pemkab juga akan mematikan semua lampu yang ada di alun-alun ini, sehingga praktis akan menjadi gelap gulita pada mulai pukul 8 malam. Dea. Untuk PPKM darurat ini sebenarnya tidak hanya di alun-alun Ponorogo sendiri yang ditutup, tapi beberapa ruas jalan juga ditutup, terutama pada jalan-jalan yang menimbulkan keramaian seperti Jalan H.O.S. Cokro Aminoto dan Jalan Suromenggolo. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana dengan tanggapan para pedagang terkait penutupan alun-alun dan sejumlah titik di Ponorogo? Pedagang sendiri sebenarnya banyak yang belum tahu, Dea, karena banyak pedagang yang tidak mempunyai telepon seluler, sedangkan peraturan pemerintah itu banyak yang beredar di WhatsApp dan media sosial yang lain, sehingga mereka itu ketika sampai alun-alun kaget ketika ditutup, sehingga harus buru-buru Satpol PP dan diusir Satpol PP karena ada penutupan itu. Atau mereka juga baru tahu ketika sudah sampai alun-alun dan dikasih tahu temannya yang lain, sehingga dia akan putar balik. Baru saja sampai alun-alun dia harus balik kanan, ya, seperti itu. Iya, Chandra, lalu bisa Anda informasikan terkait update terkini kasus COVID-19 di Ponorogo? Ya, untuk COVID-19 Ponorogo sendiri belum mereda, ya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo
telah mendirikan 2 tenda darurat di depan IGD RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Selain itu, Pemkab Ponorogo juga berencana mendirikan rumah sakit darurat di gedung sentra IKM Ponorogo. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko sendiri juga berencana untuk mendatangkan alat donor plasma konvalensen. Namun melihat kekuatan APBD Ponorogo yang kecil dan refocusing untuk penanganan COVID-19, Pemkab Ponorogo akan mengusulkan dulu kepada Pemprov Jatim dan juga Kemensos ke Ibu Tri Risma hari ini barangkali mendapatkan hibah untuk alat plasma konvalensen. Selain itu, Pemkab Ponorogo juga berencana untuk mendatangkan oksigen generator, mengingat kebutuhan oksigen di rumah sakit di Ponorogo ini juga sangat tinggi dia. Bahkan beberapa kali rumah sakit di Ponorogo kehabisan oksigen sehingga harus menolak pasien COVID-19 yang datang ke rumah sakit ya. Ya, baik Chandra. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis Chandra juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Ponorogo dan pemilik penyewaan mainan mobil-mobilan di alun-alun Ponorogo. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Ini kan kami juga diukur intensitas penerangan di malam hari ini menjadi parameter salah satu keberhasilan. Sehingga kemudian sampai hari ini kami belum bisa membuka alun-alun. Tapi atas tutupnya itu kemarin sudah disampaikan oleh Bu Kemensos bahwa ada bantuan. Toh sesungguhnya sabar sejenak, nanti setelah tanggal 25 kita akan masuk di level 3. Level 3 itu pasti boleh buka sampai jam 8. Mudah-mudahan dalam waktu 5 hari ini tidak ada lagi pergerakan yang signifikan, kemudian terpapar justru semakin bagus tren penurunan kita dan kemudian bisa normal kembali. Kalau yang level 4 masih tetap seperti sekarang, tapi kalau ke level 3 sudah boleh buka lagi. Tapi nanti saya belum bisa ngomong banyak, tapi mudah-mudahan kita minta masyarakat untuk bergotong royong. Tadi kami sudah mulai nyemprot keliling-keliling itu, dan memang perang melawan COVID itu tidak bisa diserahkan kepada pemerintah, Satgas COVID, kemudian nakes saja, tapi harus melibatkan semua masyarakat. Wong-wong lah pada percaya nek COVID itu loro. Aku wis tau ngalami loro tenan, Bang. Tenanan iki. Makanya tak cerita nih, ayo kita prokes. Aku saya pakai masker katul ya. Ini kan double. Biasanya di sini mulai jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 3:30. Rata-rata dapat berapa, Pak, sehari? Ya enggak mesti, rata-rata ya kadang ya 100, 150. Selama COVID ini ada penurunan, Pak? Enggak, penurunan. Berapa, Pak? Ya, selama COVID ini ya libur ya enggak ada penghasilan. Kalau aktivitas dapat berapa biasanya, Pak? Enggak mesti, Mas. Kadang enggak rame. Tapi udah rame masalah COVID ini, pengunjung sepi. Malam minggu ya tetap sepi, Pak? Sepi. Ya seberapa, Pak, kalau selama COVID ini? Ya, nggak lupa ini. Soalnya nggak pernah ngitung. Separuh 50%. Tapi nggak tahu Pak ya kalau alun-alun ditutup Pak? Nggak tahu. Kalau tahu nggak nyampe di sini, payah-payah sampai sini. Nggak punya HP, jadi edaran katanya teman-teman kan tadi siang keluar. Berapa pedagang Pak di sini yang aktivitas di alun-alun? Oh, nggak tahu saya. Banyak. Ada 50 Pak? Ada. Tapi sudah di alun-alun lama Pak jenengan Pak ya? Saya sudah lama. Berapa tahun Pak di alun-alun? 2005. Jasa penyewaan mobil-mobilan Pak ya? Iya. Tapi tadi tidak diobrak Satpol PP atau apa gitu Pak? Enggak, yang penting kita istilahnya patuh sama peraturan. Nama lengkap? Saya Pak Suwarno. Pak Suwarno. Alamat? Alamat Jalsidu. Informasi selanjutnya datang dari Jawa Barat. Satgas COVID-19 Kota Bogor kembali menerapkan kebijakan ganjil genap di Kota Bogor pada Jumat 23 Juli hari ini. Penerapan ganjil genap tersebut dilakukan untuk mengatur mobilitas masyarakat agar tidak terjadi penumpukan dan kerumunan di pusat-pusat keramaian di Kota Bogor. Pasalnya, dari data terakhir, mobilitas di Kota Bogor masuk ke dalam zona hitam. Sistem ganjil genap kali ini akan berlaku selama 24 jam. Penerapan ganjil genap selama akhir pekan ini diharapkan bisa mengurangi mobilitas warga untuk menekan penyebaran COVID-19. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah tergabung bersama kami
rekan wartawan Tribun News Bogor, Lingga Arfian, yang akan menyampaikan laporan. Halo Lingga. Iya, Dea. Lingga, bagaimana bisa Anda informasikan perihal penerapan ganjil genap di Kota Bogor kali ini? Iya, Dea. Hari ini Jumat, tanggal 2021 dilaksanakan penerapan ganjil genap di Kota Bogor. Penerapan ganjil genap ini merupakan bukan yang pertama di Kota Bogor, karena beberapa waktu lalu Satgas COVID-19 di Kota Bogor juga sudah melakukan kebijakan ganjil genap. Kebijakan ganjil genap ini diberlakukan sejak sekitar pukul 8 pagi tadi hingga nantinya dilaksanakan secara 24 jam sampai pukul 8 pagi lagi. Nantinya setelah itu akan dilaksanakan pengecekan surat-surat oleh petugas Satgas, itu di mana yang hanya sektor esensial dan kritikal yang boleh lewat. Selain itu juga kendaraan plat nomor yang diberlakukan adalah kendaraan yang sama dengan nomor tanggal hari itu juga, seperti itu. Iya. Lalu berdasarkan pantauan Anda di lapangan, apakah ada kendala dalam penerapan ganjil genap yang berlangsung di hari pertama ini, Lingga? Iya, deh, secara keseluruhan ganjil genap di Kota Bogor berlangsung sangat baik ataupun berlangsung lancar. Namun ada beberapa pengendara sepeda motor yang memang banyak beralasan gitu. Mereka biasanya beralasan akan pergi ke tempat yang urgent ataupun memiliki kepentingan. Namun tetap saja petugas tetap memberlakukan kebijakan ganjil genap. Artinya kendaraan yang tidak sesuai plat nomor dengan yang tanggal hari itu, maka akan diputar balik. Seperti contohnya hari ini merupakan tanggal ganjil, kemudian hanya kendaraan yang memiliki nomor belakang ganjil yang boleh melintas. Tadi juga ada beberapa pengendara yang nerobos, namun tetap dicegah oleh petugas, dipaksa atau diminta untuk memutar balik kendaraannya, seperti itu. Iya, lalu sebenarnya apa tujuan dari penerapan ganjil genap ini yang setelah sebelumnya juga dilaksanakan penyekatan? Iya, ada penerapan ganjil genap ini diberlakukan untuk menekan mobilitas masyarakat, karena diketahui bahwa saat ini mobilitas masyarakat di Kota Bogor berada di zona hitam. Artinya tidak ada perubahan mobilitas di Kota Bogor yang berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Dari indikator yang ada, mobilitas di Kota Bogor masih cukup tinggi. Untuk itu sebelumnya dilakukan pelarangan, dengan dilakukan penyekatan, hari ini Satgas melakukan ganjil genap untuk membatasi. Artinya warga yang akan beraktivitas di luar rumah bergantian sesuai dengan plat nomor kendaraan yang diterapkan hari ini, seperti itu. Iya, berapa lama lalu dan sampai kapan juga kebijakan ganjil genap ini akan diterapkan di Kota Bogor, Lingga? Iya, Satgas Covid akan melakukan evaluasi setiap harinya. Nanti setiap hari akan dievaluasi bagaimana efektivitas ganjil genap di Kota Bogor. Jika nantinya ganjil genap ini berhasil untuk menekan angka penyebaran COVID, maka Satgas COVID-19 rencananya akan melakukan penerapan ganjil genap ini di hari-hari kerja seperti hari Senin hingga Minggu, seperti itu. Iya, baik Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro selaku Kapolresta Bogor Kota. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. 23 Juli ini kami mulai memberlakukan ganjil genap di Kota Bogor. Tentunya kebijakan ini berdasarkan hasil rapat Satgas Covid, Wali Kota, Pak Dandim, dan Forkopimda lainnya dalam menekan mobilitas. Dalam 2 minggu terakhir, Kota Bogor sempat pada zona hitam mobilitas masyarakat. Termasuk juga hasil evaluasi kami ketika penyekatan dilakukan di batas-batas kota, ternyata di dalam kota sendiri itu cukup padat. Sehingga kami mengambil kebijakan ini agar tidak terlalu juga terjadi perdebatan di jalanan. Karena karakteristik Kota Bogor ini adalah berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Masyarakat melintas dan antar dari Parung misalnya menuju ke Cibinong, dari Sukaraja menuju ke Ciawi, itu harus kami atur. Nah, sehingga ditambah pula ada 3 jenis bantuan yang akan diterima oleh masyarakat dari pemerintah. Kami dari konsep melarang, kami coba mengatur agar masyarakat yang telah menerima bantuan itu berbelanja tidak dalam waktu yang bersamaan. Ganjil genap
bukan pertama kali dilaksanakan. Sejak bulan Februari ketika kami masuk dalam zona merah dan termasuk dalam minggu ini Kota Bogor pun zona merah, kami memberlakukan ini untuk menekan mobilitas dan menekan penyebaran COVID di Kota Bogor. Setiap hari akan kami lakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, apakah efektif ya atau tidak. Nah, sehingga kami berlakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi apabila nanti memang efektif, akan kami teruskan sampai dengan. Kami akan kembali seusai jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya.
Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Medan. Oknum polisi dari Polres Pelabuhan Belawan sekarang dimasa karena terlibat dalam aksi begal sepeda motor. Informasi yang dihimpun, oknum polisi tersebut bernama Bribka Joko Albari. Ia melakukan aksi begal bersama 7 orang rekannya di kawasan Dusun Lestari, Desa Pagar 5, Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis 22 Juli sore. Setelah dimasa, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Patar Asi Beringin. Namun, lantaran kondisinya yang cukup parah, ia pun dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Medan, Indra Gunawan Sipahutar yang akan memberikan laporan. Halo Indra. Iya, Indra, bisa Anda jelaskan bagaimana dan apakah motif kejadian ini sudah diketahui dan juga kronologis kejadian begal ini bagaimana? Ya, terima kasih Dea. Untuk sementara motif kejadian ini adalah, maksud saya motif aksi ini adalah perampokan dengan modus debt collector gitu Dea. Iya. Untuk kronologisnya sendiri, kejadian ini terjadi kemarin tanggal 22 Juli, di mana pada saat itu korban atas nama Lismawati baru saja pulang dari kerja dari Medan menuju rumahnya yang berada di kawasan Beringin. Namun di tengah jalan ia sudah merasa diikuti oleh 8 orang pelaku, yang satu diantaranya untuk sementara ini diketahui identitasnya adalah seorang polisi seperti itu. Iya, lalu apakah pihak kepolisian juga sudah mengamankan barang bukti yang ada? Ya, untuk sementara ini barang bukti yang diamankan sementara itu adalah sepeda motor milik Bribka Joko Albari, di mana sebelumnya sepeda motor ini sempat ia bawa menuju rumah korban dan meminta korban menyerahkan sepeda motor yang dimiliki oleh korban. Jadi
setelah korbannya ini sendiri merasa sepeda motornya tidak ada tunggakan kredit karena membeli sepeda motor tersebut dengan lunas, korban pun melawan dan berteriak. Di saat berteriak itu 7 orang pelaku itu berhasil melarikan diri, sementara sepeda motor yang sekarang menjadi barang bukti dan sudah diamankan di Polsek Beringin yang sempat dipakai oleh Bribka Joko Albari itu sempat tidak hidup, makanya Bribka Joko Albari bisa ditangkap oleh warga dan dihakimi seperti itu, ya. Iya. Lalu apakah semua pelaku dalam kasus begal ini sudah diamankan dan juga bagaimana kondisi mereka khususnya untuk Bribka yang menjadi satu di antara pelaku? Oke, untuk Bribka Joko Albari sendiri saat polisi datang ke TKP itu kondisinya memang sudah sekarat, tidak sadarkan diri oleh polisi, selanjutnya sempat dibawa ke rumah sakit Rumah Sakit Patar Asih yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun sekira pukul 10 tadi malam itu karena kondisinya mengalami luka yang cukup parah, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Untuk yang lainnya sementara ini belum diketahui identitasnya oleh polisi karena Bribka Joko Albari sendiri belum bisa dipintai keterangan siapa saja rekannya yang sebelumnya melakukan aksi seperti yang dilakukannya. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Medan Indra Gunawan Sipahutar untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dari Medan kita menuju Jakarta. MRT Jakarta kembali menggelar program vaksinasi gratis pada hari ini Jumat 23 Juli 2021. Vaksinasi gratis ini digelar di stasiun MRT Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan kuota harian terbatas. Pantauan tribunjakarta.com di lokasi peserta vaksinasi COVID-19 di stasiun MRT Blok A berasal dari berbagai kalangan. Sementara itu, untuk tenaga kesehatan yang bertugas dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini berasal dari Rumah Sakit Mayapada. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Jakarta Anas Furkon yang akan menyampaikan informasinya. Halo Anas. Iya Dea. Iya, Anas, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi pelaksanaan vaksinasi kali ini? Ya, baik. Sejak pagi tadi hingga siang hari ini PT MRT Jakarta menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal dan gratis di stasiun MRT Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Vaksinasi ini diikuti oleh sejumlah kalangan mulai dari warga sekitar di Kebayoran Baru, kemudian pelajar dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Seluruh peserta mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pengecekan suhu tubuh, kemudian screening kesehatan yang dilakukan secara wawancara dan pengecekan tensi darah. Setelah itu, setelah disuntik vaksin Sinovac, para peserta diminta untuk menunggu selama 30 menit untuk melakukan observasi. Jika mengalami gejala setelah divaksin, tenaga medis yang bertugas akan segera menindaklanjuti peserta tersebut. Gitu dia. Iya, Anas. Lalu dari kalangan mana saja yang mengikuti vaksinasi gratis kali ini? Ya, mulai dari warga sekitar, kemudian pelajar, cukup banyak pelajar yang hadir dalam vaksinasi COVID-19 di stasiun MRT Blok A ini. Kemudian anak usia 12 hingga 17 tahun juga turut mengikuti vaksinasi massal ini dia. Iya. Lalu bagaimana tanggapan dari para peserta ini saat melakukan vaksinasi ini, Anas? Iya, sejumlah peserta mengaku senang telah mendapat vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya mengaku sudah mendaftar ke beberapa tempat, namun tidak kebagian kuota karena kuota yang tersedia terbatas. Dan di salah satu pelajar mengaku senang setelah divaksin dan dia berharap agar
sekolah kembali dibuka dan pembelajaran tatap muka bisa kembali dilakukan. Iya, lalu sampai kapan vaksinasi ini akan digelar oleh pihak MRT dan juga bagaimana untuk masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi gratis ini? Vaksinasi massal ini di stasiun MRT Blok A sudah berlangsung sejak Kamis 22 Juli 2021 kemarin, dan hari ini adalah pelaksanaan hari kedua dan akan berlangsung sampai Sabtu besok 24 Juli 2021. Masyarakat yang ingin mendaftar bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Jaki yang tersedia di Play Store maupun App Store. Kemudian peserta setelah sesampainya di stasiun MRT bisa menunjukkan kartu BPJS, kemudian menunjukkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk. Begitu deh. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kabar selanjutnya datang dari Jawa Tengah, Tribuners. Tenaga kesehatan RSUD Ngipang Solo mengalami tindak pengancaman oleh suami pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Hal itu terjadi saat pengancam menolak jenazah istrinya harus dimakamkan secara protokol kesehatan. Sebagai informasi, pasien yang meninggal itu sudah dirawat sejak 4 hari yang lalu. Pihak rumah sakit menduga aksi itu dilakukan sang suami lantaran sedang dalam kondisi yang tidak stabil pasca meninggalnya sang istri. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng, M. Solekan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo M. Solekan. Halo Dea. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian pengancaman terhadap nakes di RSUD Ngipang ini bisa terjadi? Ya Dea, pada hari Rabu 22 Juli, hari Kamis 22 Juli kemarin, sekitar pukul 6, ada seorang pasien perempuan yang sudah dirawat 4 hari di RSUD Ngipang itu ternyata meninggal, dan setelah PCR-nya keluar itu hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ternyata respon yang tidak baik itu diterima oleh pihak rumah sakit, dalam hal ini tenaga kesehatan. Ada pengancaman dari suami dari pasien yang meninggal tersebut. Begitu dia. Iya. Lalu seperti apa bentuk ancaman yang dilontarkan oleh keluarga pasien ini, Solekan? Dari pihak rumah sakit maupun pihak kepolisian ataupun dari pihak nakesnya sendiri kemarin menyatakan bahwa ancaman tersebut adalah dalam bentuk ancaman kekerasan. Bahkan ada salah satu nakes yang menyebut bahkan ada ancaman pembunuhan, seperti itu. Ya, lalu berapa nakes sendiri yang mendapatkan ancaman ini? Ada 4 nakes yang mendapatkan ancaman, yaitu 2 dokter spesialis, 1 perawat, dan 1 bidan yang diperbantukan di rumah sakit tersebut. Ya. Iya. Solekan, apakah sudah ada langkah hukum dari pihak kepolisian terkait kasus pengancaman ini? Ya, dia pada Kamis kemarin pihak kepolisian dari Polresta Surakarta, bahkan Kapolresta Surakarta sendiri mendatangi lokasi langsung untuk memintai keterangan dari pihak rumah sakit maupun para nakes. Nah, Kapolresta menyatakan kemarin bahwa kasus tersebut ataupun ancaman tersebut sudah ada unsur pidananya. Nah, nanti tinggal bagaimana nakes ini akan mengambil tindakan, apakah akan memaafkan atau tidak. Nah, nanti kembali lagi ke nakes tersebut. Iya. Tapi Kapolresta menegaskan masih dalam proses penyelidikan sementara. Ya, baik, Solekan. Lalu bagaimana terkait kondisi dari tenaga kesehatan yang mengalami pengancaman itu? Ketika mengalami pengancaman, kemarin Direktur Rumah Sakit mengatakan pasti shock ya. Untuk sementara masih shock, dan kabar terakhir sudah mulai agak membaik dan sudah mulai beraktivitas kembali, seperti itu. Iya. Dan Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Solo dan juga PLT Direktur RSUD Ngipang Solo. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Jadi tadi sekira pukul 09.00
kami menerima laporan dari pihak Rumah Sakit Ngipang, Kota Surakarta, Rumah Sakit Pemerintah Kota Surakarta, terkait dengan adanya pengancaman yang dilakukan oleh suami dari istri pasien COVID yang meninggal tadi pagi jam pukul 06.00 yang pada intinya adalah menolak pemakaman secara prokes. Diberikan edukasi oleh pihak nakes terhadap yang bersangkutan, namun yang terjadi adalah pengancaman. Bentuk-bentuk ancaman yang dilontarkan oleh suami korban atau suami pasien COVID yang meninggal dunia kepada para nakes, gitu kan. Ancaman kekerasan yang dilakukan oleh suami daripada pasien COVID yang meninggal, menolak pemakaman secara prokes, gitu ya. Dengan pengancaman ini sudah ada unsur pidana yang jadi unsur pengancaman sudah ada unsur pidananya, dan kami telah memintai keterangan terhadap beberapa nakes yang ada, termasuk terhadap tersangka yang diduga tersangka yang melakukan pengancaman. Ini sedang kita minta keterangan. Pada intinya Polri sebagai representasi negara akan hadir untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh nakes yang saat ini sedang melaksanakan tugas mulia menangani pasien COVID. Tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada hambatan, kendala, apalagi ancaman maupun intimidasi yang mengganggu tugas-tugas dari tenaga kesehatan kita yang saat ini sedang berjibaku untuk menangani pasien COVID. Dan ini sebagai edukasi buat masyarakat sekalian bahwa setiap pasien COVID yang meninggal dunia itu diberlakukan protokol kesehatan. Ini yang harus dipatuhi bersama. Jadi tolong SOP ini dipatuhi bersama. Itu minta prokes. Kakak istrinya minta prokes. Tapi kan, iya, tetapi kan karena si suami adalah suami si ibu kan memang yang berhak menentukan itu kan suaminya ya. Jadi yang menandatangani penolakan prokes suaminya. Tapi kalau prosedurnya ketika kita dirawat di sini gitu udah masuk ICU itu nggak apa sudah sejak awal kalau misalnya meninggal sedia di pemakaman secara prokes itu ada nggak prosedur itu? General concern-nya sebenarnya ada sih. Kita sudah noning ya, sudah awal. Jadi sebelum masuk ke ruangan isolasi COVID, mau ICU atau isolasi COVID itu keluarga pasien sudah kami edukasi. Jadi sebenarnya ketika masuk pun sudah edukasi soal itu ya? Iya, kan memang agak berbeda ya. Kalau isolasi ICU COVID kan semuanya ada berbeda, tidak bisa dikunjungi gitu. Itu sih intinya, sebenarnya sudah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.